Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pentingnya Fellowship dengan Tuhan. Saudara, kalau jujur, meskipun tidak terucap, kita itu sering meragukan Allah. Kita tidak percaya Allah itu benar-benar ada dan hidup. Kita meragukan penyertaannya. Apa benar Allah beserta? Kalau benar, kenapa tidak bisa kita nikmati? Kenapa kita tidak bisa merasakannya? Bukankah harusnya jiwa kita tetap teduh, tetap tenang di tengah pergumulan, persoalan, kesulitan, atau masalah? Kita menikmati janji Tuhan Yesus bahwa damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Bukankah harusnya seperti itu? Bukankah Tuhan lebih dari orang tua yang baik, di mana pada akhirnya tidak mengingini apa-apa kecuali melihat anaknya dewasa, mandiri, bahagia, dan sukses. Dan faktanya memang Tuhan sangat baik. Allah kita adalah pencipta langit dan bumi, kasih adanya, maha kasih, maha baik. Dia hanya ingin kita berkeadaan baik-baik. Pertanyaannya, seberapa kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu baik? Saudara, jangan membayangkan Tuhan seperti ilah banyak dewa dalam banyak agama yang banyak menuntut dari kita. Allah menciptakan kita itu bukan untuk mengintimidasi, memanfaatkan, mengeksploitasi, mengisap kita. Tetapi memang ada hukum yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa dibatalkan, ditolak atau diganti, bahwa keadaan kita akan baik-baik kalau ada dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Untuk maksud itulah Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, supaya manusia bisa menjalin persekutuan dengan Dia, sehingga manusia juga bisa menjadi makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berfellowship. Sedangkan Allah sendiri juga pribadi yang mau dan menghendaki adanya suatu fellowship, relationship, atau persekutuan. Buktinya apa? Dia punya anak-anak, malaikat-malaikat, ada makhluk-makhluk surgawi, yang mana dengan mereka Allah berfellowship. Jadi, kalau Allah menciptakan manusia yang diciptakan sungguh amat baik dan yang dijadikan anak istimewanya, yang ditempatkan di bumi, tujuannya ya supaya bisa berfellowship dengan Allah. Maka dikatakan Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Kejadian 3 ayat 8. Untuk apa? Untuk berfellowship, untuk menjalin hubungan dengan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga mau? Atau apakah fellowship kita dengan Allah sudah benar? Sekali lagi ya saudara, meskipun kita ada masalah, bahkan ketika masalah yang kita hadapi itu akibat kesalahan, keputusan yang keliru, akibat keserakahan atau liarnya pikiran yang kita lakukan tanpa minta petunjuknya, Tuhan tetap mau keadaan kita itu tetap baik-baik. Tuhan tetap mau bersama dengan kita, memberikan kekuatan dan penghiburan. Maka sangat penting untuk memeriksa apakah fellowship kita dengan Tuhan sudah benar atau belum. Nah, terkait akan hal itu, firman Tuhan berkata, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 17.
Keluarlah kamu dari antara mereka. Maksudnya jangan dekat bergaul dengan orang yang meracuni pikiran dan bisa mempengaruhi gaya hidup kita. Memang benar, tentu kita tidak bisa menghindar dari pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi maksudnya agar hidup kita tidak seperti mereka yang bukan umat pilihan. Artinya kita harus ngerti apa yang Tuhan mau kita lakukan setiap saat. Jadi kita harus selalu memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah menyukakan Dia atau belum? Dan apa yang Allah mau itu selalu berbeda dengan, maksud saya selalu berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Masing-masing sesuai usia rohaninya. Namun intinya sama, yaitu apa? Jangan serupa dengan dunia ini, supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kita semua tentu mengerti apa yang baik itu, tentu baik menurut pandangan umum. Tapi itu belum cukup dan harus kita tingkatkan ke level yang berkenan. Nah, kalau ini sesuai dengan usia rohani masing-masing individu. Kalau sudah berkenan harus tetap kita tingkatkan lagi. Kita harus terus bertumbuh sampai level sempurna. Tidak bisa tidak. Inilah yang harusnya menjadi pergumulan hidup kita setiap hari. Jika kita mau berjuang untuk itu, Tuhan pasti kawal dan lindungi kita. Ya saudara, kalau Tuhan kawal dan lindungi kita, pasti tidak ada yang mustahil. Kalaupun kita jatuh, tidak akan tergeletak. Kalaupun hancur, kita hancur di tangan Tuhan. Itu lebih baik kan? Ingat yang Tuhan mau, kita itu baik-baik saja. Maka kalau masih diberi kesempatan, jangan tunda pertobatan. Supaya Tuhan segera mengubah kita menjadi anak-anaknya. Percayalah, kalau Tuhan akui kita sebagai anak-anaknya, kita akan dipelihara kok, akan dijagai dan dibela Tuhan, walaupun kita tidak minta. Saudara, Allah itu tahu kalau keadaan kita krisis dan kritis. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tahu. Jadi berubahlah. Gunakan kesempatan yang ada selagi masih ada waktu. Allah itu hidup. Allah itu nyata. Dia ingin kita berkeadaan baik-baik. Tetapi ingat satu hal, saudara, kalau kita tidak bersekutu dengan Allah secara benar, tidak berfellowship dengan Dia secara benar, keadaan kita tidak bisa dan tidak mungkin baik-baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.